Dalam setiap perjalanan pengabdian, selalu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang langkah kecil yang menghadirkan perubahan, tentang pertemuan yang mengajarkan arti kebersamaan, tentang menerima dan belajar tentang perbedaan. Selama Februari hingga Mei 2026, tim PLK UNJ mengabdi Arsa Bawana kesempatan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dusun Singojayan melalui berbagai program pemberdayaan dan pendampingan. Dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan digitalisasi dalam mewujudkan smart community guna optimalisasi kesehatan, lingkungan, pendidikan, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Kami berupaya menghadirkan program-program yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Inilah kisah perjalanan kami di Dusun Singojayan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pengabdian kami di Dusun Singojayan. Melalui program belajar bersama Arsa Bawana, anak-anak diajak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif, di mana tidak hanya mendengar, mereka juga terlibat langsung dalam belajar. Berbagai eksperimen sains sederhana menjadi bagian dari kegiatan ini. Saat gunung api mini meletus dan roket balon meluncur, rasa penasaran mereka langsung terlihat. Melalui pengalaman langsung, mereka tidak hanya belajar memahami dari buku, melainkan juga berasal dari apa yang mereka lihat, coba, dan rasakan. Selain sains, belajar bersama Arsa Bawana juga menghadirkan kelas bahasa Jawa. Melalui berbagai aktivitas interaktif, anak-anak diajak untuk lebih mengenal bahasa dan budaya daerah yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Setiap malam Ahad, anak-anak mengikuti pengajian bersama. Melalui kisah para nabi, mereka belajar mengenal nilai-nilai kebaikan, serta mengambil hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, keterampilan teknologi menjadi bekal yang semakin penting. Melalui pelatihan Canva dan CapCut, para remaja Dusun Singojayan diajak mengenal dasar-dasar desain grafis dan pengeditan video. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membuka wawasan mengenai peluang kreativitas di dunia digital. Budaya dan kreativitas berpadu dalam perayaan Kartini Day dengan tema Anggun dalam Budaya, Hebat dalam Karya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan bakat, keberanian, dan rasa percaya diri mereka. Melalui berbagai perlombaan, semangat Kartini kami hadirkan kembali dalam bentuk yang sederhana namun bermakna, mengajarkan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Kesadaran lingkungan dimulai dari kebiasaan sederhana. Melalui program Sampah Terpilah Manfaat Berlimpah, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengenalan pembuatan pupuk organik cair sebagai bentuk pemanfaatan sampah organik. Masyarakat juga diperkenalkan pada pemanfaatan tanaman obat keluarga atau TUGA. Sebagai praktik nyata, dilakukan pembagian bibit jahe merah dan penanaman bersama. Untuk mendukung budaya pengelolaan sampah yang lebih baik, kami membuat tong sampah serta memasang papan informasi mengenai waktu terurai berbagai jenis sampah. Harapannya, langkah kecil ini dapat menjadi awal dari kebiasaan yang berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengabdian ini. Melalui pendampingan UMKM, kami membantu pelaku usaha dalam pembuatan label nama dan stiker produk. Identitas produk yang lebih menarik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik serta nilai jual produk lokal. Kemajuan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh bagaimana produk tersebut dikenalkan kepada masyarakat. Akses informasi yang jelas merupakan bagian dari lingkungan yang tertata. Melalui pembuatan pelanggang, kami membantu masyarakat dalam memperjelas identitas wilayah sekaligus memudahkan akses bagi pendatang. Meski sederhana, keberadaan pelanggang menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selama pengabdian, kami tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga turut hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat Dusun Singojayan. Kebersamaan itu terjalin melalui rangkaian kegiatan Ramadan,
mulai dari kerja bakti membersihkan masjid dan balai dusun, tadarus, buka bersama, TPA, pesantren Ramadan, hingga safari takjil dan safari terawih. Kami juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu balita dan lansia, senam bersama ibu-ibu, pertandingan persahabatan Arsa dan Cakra Fun Match Volley, serta takbir keliling yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Dari setiap kegiatan, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang melaksanakan program, tetapi juga tentang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tak terasa, perjalanan ini akhirnya sampai di penghujung cerita. Kini, kami tidak perlu lagi bangun pagi untuk menyiapkan program kerja, tidak perlu lagi berkejaran dengan jadwal kegiatannya padat, rapat panjang, atau kesibukan yang dulu sering kami keluhkan. Tidak ada lagi momen memasak bersama di dapur, mengantar kamar mandi sambil bercanda, atau berkumpul setiap malam untuk berdiskusi dan berbagi cerita tentang hari yang telah dilewati. Mungkin setelah ini tidak akan lagi ada ajakan mendadak untuk membeli makanan bersama, tidak ada lagi persiapan kegiatan hingga larut malam, tidak ada lagi rutinitas yang melelahkan, tetapi diam-diam akan kami rindukan. Yang tersisa kini adalah kenangan tentang tawa, kerjasama, pelajaran, dan kebersamaan yang tidak akan mudah dilupakan. Dusun Singojayan bukan sekedar tempat pelaksanaan pengabdian, dia telah menjadi rumah kedua yang menyimpan begitu banyak cerita. Suatu hari nanti, saat kami menempuh jalan masing-masing, kami akan mengingat bahwa pernah ada masa ketika 10 orang dengan latar belakang yang berbeda dipertemukan dalam satu tujuan yang sama. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya,